Laga sangat seru baru saja tersaji antara Borneo FC versus Persib Bandung dalam lanjutan BRI Liga 1 2024-2025. Bermain di Stadion Segiri Samarinda, Persib bermain tanpa diperkuat para pemain pilarnya. Meski begitu, Bojan Hoda selaku pelatih kepala menginstruksikan anak asuhnya untuk meraup 3 poin. Di awal babak pertama, Persib Bandung maupun Borneo FC sama-sama tampil sangat agresif. Ya, jual beli serangan dilakukan kedua tim hanya untuk mengamankan 3 poin. Borneo FC mencoba berinisiatif mengurung pertahanan Persib, tapi percobaan yang dilakukan masih gagal membuahkan gol. Setelah beberapa kali ditekan, Persib sempat mencoba meladeni permainan Borneo FC dan memberi ancaman. Tapi sayang, petaka justru datang pada menit ke-28 saat Mariano Peralta mencetak gol keunggulan untuk Pesut Etam. Usai tertinggal, Persib mencoba meningkatkan serangan. Keuntungan lalu datang pada menit ke-41 saat wasit menunjuk titik putih setelah Tirone Del Pino diterjang Christophe Nduwarugira. Dengan dingin, Del Pino sukses memperdaya Nadeo Argawinata sekaligus mencetak gol penyama kedudukan. Memasuki babak kedua, lagi dan lagi, jual beli serangan kembali terjadi. Pertandingan ini berlangsung begitu panas, kualitas tim yang bisa dikatakan seimbang membuat laga begitu seru. Bahkan hal ini juga sempat dikatakan pelatih Borneo FC, Joaquin Gomez, bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Dia menyebut skuad Maung Bandung julukan Persib, dihuni pemain-pemain berkualitas dengan kemampuan individual yang bagus. Juru taktik asal Spanyol itu menilai pertahanan tim racikan Bojan Hoda dikenal rapi dan terorganisir. Meski tim tamu tak akan diperkuat sejumlah pilar utamanya, Gomez mengungkapkan Persib punya materi individu pemain kelas A. Secara pertahanan mereka terorganisir dengan baik, mereka kebobolan sangat sedikit dan mengandalkan individual untuk membuat perbedaan. Mereka banyak mencetak gol dari bola mati, banyak gol dari aksi individual dan itu yang mereka andalkan, ungkap Joaquin Gomez. Ternyata benar adanya, Ciro Alves dirayu tinggalkan Persib dengan harga fantastis oleh klub lain untuk musim depan. Hal tersebut ditanyakan host salah satu televisi nasional kepada bos Persib Bandung, Aditya Putra Herawan, yang sekarang menjabat sebagai Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat. Host tersebut menanyakan kepada Aditya soal Ciro Alves, yang sempat dirayu untuk pindah klub dengan harga fantastis untuk musim depan. Mendapatkan pertanyaan tersebut, Aditya pun menjawabnya dengan bijak dan membuat Bobotoh sedikit tenang. Ya, saya pikir semua pemain yang bermain di Persib itu pemain grade A semua. Jadi wajar kalau klub lain menawarkan lebih, ungkap Aditya. Namun, Aditya juga sering mengatakan kepada manajemen Persib dan pemain bahwa Persib itu memiliki value yang lebih jika dibandingkan klub yang lain. Jadi pada intinya, Persib tidak mau terjebak dengan perang harga pemain di bursa pemain Liga 1. Karena sejatinya, kata Adit, Persib itu klub besar, terbesar di Indonesia dengan jumlah fans terbesar di Asia Tenggara dan nomor 16 di Asia. Dia mencontohkan value yang dimiliki Persib, contohnya ada pemain baru yang datang ke Persib Bandung. Dari awalnya followersnya 100.000 bisa dengan waktu cepat jadi 1 juta followers. Karena Persib punya value, sadar tidak sadar siapapun pemain yang datang ke Bandung Persib akan jadi selebgram. Jadi Persib itu punya value banyak, jadi saya pikir semua orang bisa melihat itu. Sah-sah saja kalau ada klub yang menawarkan harga fantastis ke klub kita, jelas Aditya. Namun dia yakin para pemain Persib yang dirayu klub lain itu mempunyai kecintaan kepada Persib Bandung. Dengan demikian, manajemen Persib Bandung tidak merasa khawatir saat ada pemain Persib yang dirayu pindah klub lain dengan harga fantastis sekalipun. Winger Persib Bandung, Febri Haryadi, mulai mengikuti sesi latihan setelah sembuh dari cedera ACL. Selama 7 bulan menepi dari lapangan, pemain bernomor punggung 13 itu bertekad untuk segera kembali ke performa terbaiknya. Ditemui awak media beberapa waktu lalu, Febri Haryadi mengaku kondisinya kini sudah lebih baik. Laju konsisten Maung Bandung di Liga 1 musim ini pun menjadi motivasi baginya supaya bisa kembali merumput di lapangan. Mengalami cedera ACL tentu bukan hal mudah untuk dilalui semua pemain sepak bola. Tapi, Febri bertekad untuk segera pulih dan membantu timnya musim ini meraih back-to-back juara. Tentunya melihat Persib sekarang tim masih dalam posisi terbaik, itu menjadi motivasi saya di sisa pertandingan ini. Saya ingin main, dan mudah-mudahan saya bisa di top stamina juga, sisa 7 pertandingan terakhir mudah-mudahan saya bisa bermain. Tentunya tidak mudah, 7 bulan bukan waktu yang sebentar,
Jadi perlu ekstra sabar, ekstra kerja keras. Saya juga dibantu sama fisio di sini, jadi tidak ada kendala apapun, tapi memang agak sedikit perlu ekstra sabar, ungkap Febri Haryadi. Febri Haryadi menjadi pemain yang paling disorot belakangan musim ini. Setelah sekian lama tak mendapatkan kesempatan bermain, performa Febri Haryadi mulai menunjukkan perkembangan yang apik dan mendapat kepercayaan di lini serang Persib. Kontribusi Febri pun terlihat di musim lalu saat berhasil mengantarkan Persib Bandung menjadi juara Liga 1. Dari 14 penampilannya di musim 2023-2024, Febri telah mencetak 2 gol untuk Maung Bandung. Keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025 sukses menarik perhatian sejumlah pihak, termasuk netizen dari negeri Malaysia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia berhasil lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus jatah tiket ke Piala Dunia U17. Kepastian itu didapat skuad Garuda Muda usai raihan impresnya di fase grup Piala Asia U17. Bagi Indonesia, ini merupakan kali kedua bisa tampil di Piala Dunia U17 setelah tahun 2023 lalu. Saat itu, Garuda Muda lolos Piala Dunia U17 dengan status tuan rumah, namun sayangnya harus terhenti di penyisihan grup. Keberhasilan Timnas Indonesia yang berhasil kembali lolos ke Piala Dunia U17, langsung mendapat sorotan sejumlah pihak termasuk dari netizen Malaysia. Salah satu akun X asal Malaysia, OneFootball, menyoroti peraturan baru AFC yang memberikan jatah lolos ke Piala Dunia U17 buat para 2 tim teratas di penyisihan grup Piala Asia U17. Akun OneFootball juga meminta Federasi Sepak Bola Malaysia untuk memperbaiki fasilitas latihan Timnas Malaysia demi bisa mengikuti langkah Indonesia lolos ke Piala Dunia U17. Dipahami bahwa slot Piala Dunia U17 untuk benua Asia diberikan kepada tim yang menempati peringkat pertama dan kedua dalam fase grup Piala Asia U17, kedua tim tersebut secara otomatis lolos ke Piala Dunia U17. Semoga FAM dapat menyediakan fasilitas dan persiapan yang memadai bagi para pemain muda U17 di masa mendatang, tulis OneFootball dalam laporannya. Sementara itu, berbeda dengan Timnas Indonesia yang sudah 2 kali beruntun ke Piala Dunia U17, skuad Malaysia justru belum pernah tampil di ajang tersebut. Pencapaian terbaik Malaysia di Piala Asia U17 adalah finish di perempat final pada edisi 2014 lalu. Ya, pekerjaan baru untuk Shin Tae-yong setelah dipecat sebagai pelatih Timnas Indonesia akhirnya terkuak pada Rabu kemarin. Sebagaimana pemberitaan dari media-media Korea Selatan, Shin Tae-yong ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA. ST tak sendirian, ada 4 waketum lainnya yang ditunjuk oleh Cho Mong-gyu untuk periode keempat kepemimpinannya, termasuk diantaranya adalah Park Hang-seo. Park Hang-seo adalah mantan pelatih Timnas Vietnam, yang sering bentrok dengan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Dalam karir kepelatihannya bersama Vietnam, PHS pernah melawan Timnas Indonesia 5 kali dan tidak terkalahkan. 3 diantaranya berakhir dengan kemenangan. Di level U23, dia juga mampu membawa Vietnam menang 2 kali melawan Timnas Indonesia U23. Tak hanya di sepak bola Asia Tenggara, rivalitas Park Hang-seo dan Shin Tae-yong sejatinya sudah terjadi sejak Liga Korea Selatan. Keduanya total sudah bertemu 15 kali, dengan ST mendominasi lewat 8 kemenangan. Namun itu semua diraih di level klub pada Liga Korea Selatan. Shin Tae-yong tak pernah berhasil mengalahkan Park Hang-seo pada saat melatih Timnas Indonesia. Sudah sering menjadi rival di atas lapangan, kini keduanya perlu bahu-membahu di Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Meski harus bekerja sama dengan sosok yang sering menjadi lawannya, Park Hang-seo menyambut dengan baik tugas dari PSSI-nya Korea Selatan itu. Park Hang-seo juga mengaku tidak sabar untuk memulai tugasnya sebagai salah satu dari waketum KFA. Saya sangat tersanjung untuk ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Ini adalah kesempatan besar untuk saya berkontribusi dalam perkembangan sepak bola Korea dan bekerja dengan orang-orang berdedikasi untuk mempromosikan kesuksesan tim nasional. Saya menantikan tantangan yang ada di depan dan akan melakukan yang terbaik untuk membawakan kontribusi berharga dari pengalaman dan pengetahuan saya. Terima kasih untuk dukungan kalian, ungkap Park Hang-seo. Secara khusus, PHS akan memiliki tugas untuk mendukung Timnas Korea Selatan, sedangkan Shin Tae-yong akan bertugas secara khusus untuk urusan luar negeri.